Malam hari ini kita akan memulai kajian hadis yang ke-9. Hadis ini nggak panjang hadisnya, tapi syarahnya sangat panjang sekali ya. Mudah-mudahan nanti saya sarikan saja, tidak semua syarah akan saya sampaikan kepada Bapak, kepada hadirin sekalian, tapi memang yang penting-penting saja. Kalau saya lihat itu syarahnya dengan halaman A4 itu, kalau dilihat itu ada 34 halaman. Tanpa ada terjemahan begitu ya, itu ada 34 halaman ya, yang kudu atau yang perlu kita pahami untuk bisa menjelaskan hadis yang akan kita baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-9 terkait dengan perintah dan larangan ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Muttafaqun alaih. Hadis sahih muttafaqun alaih. Aku mendengar Rasulullah bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa saja yang aku larang terhadap kalian maka jauhilah. Wa ma amartukum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah yang diperintahkan tersebut, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kalian, kathratu masailihim, disebabkan karena banyaknya pengajuan pertanyaan mereka, tapi wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka menyalahi ya, berbeda pendapat dengan para nabi mereka. Jadi para bapak sekalian, hadis ini sekalipun singkat, tadi saya katakan penjelasannya sangat luas sekali. Intinya yang pertama, manakala Rasulullah melarang, apa saja bentuk larangannya itu tidak ada dispensasinya untuk diberikan kemudahan untuk dikerjakan ya. Kalau untuk larangan semua harus secara totalitas ditinggalkan ya. Nah, untuk yang sifatnya perintah, itu ada kebijakan dari Rasulullah, kebijakan dari Allah untuk dikerjakan, tetapi ada ya dispensasinya, yaitu sesuai dengan kemampuan. Ini namanya rahmat nih, rahmat dari Allah bagi kita. Untuk segala larangan semuanya harus ditinggalkan, tapi yang segala bentuk perintah boleh atau harus dikerjakan, namun melihat situasi dan kondisi kita ya, sesuai dengan kemampuan kita kerjakan. Kenapa? Ya, orang-orang terdahulu, dalam hal ini yang dimaksud adalah ahlul kitab ya. Biasanya kalau ahlul kitab itu merujuknya kepada Yahudi dan Nasrani ya. Itu mereka kalau ada pertanyaan, kalau ada masalah mereka ajukan kepada nabi-nabinya. Mereka ajukan pertanyaannya supaya dijelaskan ya oleh nabi mereka. Namun setelah nabi mereka memberikan penjelasannya ya, mereka selalu ya melakukan perlawanan-perlawanan berikutnya ya. Mereka tidak mau apa yang dijelaskan oleh nabi mereka langsung mereka ya laksanakan. Padahal mereka bertanya itu jawabannya, tapi jawaban yang diajukan atau yang diberikan kepada dari nabi mereka untuk mereka sesuai dengan pertanyaannya, itu mereka bantah lagi ya. Akhirnya ya
berlipat-lipat pertanyaan tuh muncul. Dari satu masalah ada lagi masalah, ada lagi masalah, ada lagi masalah. Padahal kalau dijawab ya atau dilaksanakan perintah atau jawaban yang sudah Nabi jelaskan itu selesai sudah. Ya. Tapi mereka kalau diajukan jawaban bertanya lagi, bertanya lagi, bertanya lagi. Maka dikatakan bahwa orang-orang terdahulu sebelum kalian dalam hal ini ya, umat-umat Nabi terdahulu banyak yang dicelakakan oleh Allah, banyak yang dihancurkan oleh Allah. Itu bukan gara-gara semata-mata mereka kafir, mereka ingkar, tapi mereka ada yang beriman, ada yang percaya kepada Nabi mereka, tetapi mereka dicelakakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah disebabkan karena perlawanan mereka kepada para nabi mereka di saat ya mereka punya kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, lalu dipertanyakan, pertanyaannya ya makin meluas sehingga akhirnya banyak pertanyaan yang mereka ajukan itu bukan malah untuk kemudian mereka laksanakan, tapi malah menjadi bahan perdebatan bagi mereka. Sebelum penjelasan berikutnya, mungkin sebagai bukti bahwa orang-orang terdahulu itu punya praktek sedemikian itu, coba kita lihat ketika suatu masa terjadi pembunuhan di zaman Nabi Musa, ya. Jadi ada adik kakak, ya, A dan B lah begitu misalnya. Nah kakaknya ini orang kaya, tapi punya anak cuma satu laki. Ini adiknya berkeinginan supaya nanti harta dari kakaknya ini turun ke adiknya. Bagaimana caranya supaya tidak turun ke anaknya si A gitu, ya? Bisa paham ya? Ada A, B, adik kakak begitu, abangnya, kakaknya itu kaya, punya anak satu, kan berarti kemungkinan besar menurut aturan warisnya itu anaknya lah yang nanti akan mewariskan harta daripada si bapaknya itu. Nah ini yang adiknya si B ini tidak menginginkan harta itu turun kepada keponakannya. Akhirnya dia berkehendak untuk membunuh keponakan ini supaya nanti ya harta itu turun kepada saudara, jadinya begitu. Dibikin rencana yang matang, ya. Suatu saat anak tersebut diajak jalan, ya, sampai ke satu tempat, ya, di mana orang akan menyangka kalau di situ terjadi pembunuhan katanya, maka pelakunya adalah orang itu, gitu, daerah tersebut begitu. Kayak misalnya sekarang nih, saya tinggal di Sukabumi Utara gitu ya. Nah, kemudian orang nih saya bunuh di sini gitu, di Cidodol. Maka secara umum ya itu nanti dianggap pelakunya adalah orang Cidodol gitu. Nah, ini adik begitu polanya dia. Jadi keponakannya dibawa jalan ke satu tempat, dibunuh di situ, setelah itu ditinggal. Maka akhirnya terjadilah ya kekisruhan. Ya, terjadilah kekisruhan, ada pembunuhannya di kampung ini. Maka si bapak ini yang punya anak menuduh ya pelakunya adalah orang kampung yang dimana anaknya meninggal dunia. Terjadi keributan untuk menyelesaikan permasalahannya. Jalan terakhir nggak ada ketemunya, ya, nggak ditemukan siapa pembunuhnya. Karena kampung tempat di mana anak tersebut dibunuh pun itu tidak ada yang ngaku, apalagi ini pembunuhan, ya, nggak mungkin ada yang mau mengaku. Maka akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Musa, ya, kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa akhirnya ya memohon kepada Allah agar ini dijelaskan. Nah, setelah Nabi Musa mendapatkan keterangan dari Allah, jawabannya adalah sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya. Mereka bertanya, wahai Musa, anak saya dibunuh, ada pembunuhan, dibunuhnya di kampung sana. Siapa yang membunuh? Gitu, ya. Jawaban Nabi Musa,
Kalau mau tahu pembunuhnya, potong sapi. Kan kalau logika gitu kan nggak masuk. Bagaimana proses pembunuhan bisa dijawab dengan cara potong sapi begitu. Ini yang jadi awal perdebatan di situ. Maka orang-orang yang ada pada waktu itu bilang, "Atattakhiduna huzwan?" Musa, ente mencela kami, menghinakan kami, memperolok kami. Masa kami mempertanyakan masalah pembunuhan dijawab dengan cara potong sapi gitu ya. Nah, ya, kalau begitu Musa, oke. Tanya, sapi apa itu yang dimaksud? Turun ayat, "Innaha baqaratun la faridu wa la bikr awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun." Ya, sapi yang dimaksud adalah sapi yang tidak pertengahan seperti itu udah bisa dilaksanakan. Tapi mereka nggak puas, tanya lagi, ya. Qaulul mulana rabbaka yubayyilana ma launuha. Wahai Nabi Musa, coba minta lagi kepada Tuhanmu, ya, sapi yang kami harus sembelih. Kami tahu sekarang usianya pertengahan, ya, usia sapi muda, tapi warnanya yang bagaimana? Kan konyol kalau orang mau nyembelih sapi harus tanya-tanya warnanya begitu, ya. Kalau kita kan berkorban, ya, nggak perlu tanya-tanya warna sapi, ya. Kalau kita mau korban sapi, kita nggak perlu lihat warnanya. Yang penting kita lihat badan sapinya gede kali, kira-kira begitu, ya. Itu yang jadi pokok utama. Ini mereka sampai bertanya tuh, ya, tentang warnanya. Mulai dari sini tambah susah. Tadi udah mencari sapi yang usia pertengahan. Maka jawaban Nabi Musa terhadap wahyu yang Allah sampaikan, innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqih. Ya, faqih launuha tasurrun nazirin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahwa sapi yang harus dipotong yang usianya muda, pertengahan antara tua dan muda, dan warnanya harus yang kekuning-kuningan. Ya, kuning emas. Safra faqih itu kuning tapi mentereng begitu. Lah sapi di mana kalau begitu, yang begitu kan susah tuh jadinya. Safra faqih itu kalau benda yang berwarna kuning kayak emas tuh, itu kalau disorot berbalik tuh warnanya, ya, berkilau gitu. Ya, kan susah nyari sapinya, ya. Jadi usianya harus muda pertengahan dan warnanya harus kuning emas kalau begitu. Enggak semata-mata warnanya itu saja. Kalau ada orang yang melihat sapi tersebut, itu harus menyatakan kekagumannya begitu. Ya, sapi itu bagus, sapi itu bagus. Kalau ada yang bilang jelek, nggak jadi. Jadi persyaratannya juga harus tasurrun nazirin. Orang yang melihatnya juga harus apa? Merasa senang, merasa gembira kalau sapinya kayak begitu tuh. Kalau ada sapi usianya muda, warnanya kuning emas, tapi ada orang yang bilang, sapi jelek, nggak jadi. Ya, harus orang bilang harus sapi bagus, sapi cantik lah begitu. Nah, nggak sampai di situ, tanya lagi, ya. Qalu lana rabbaka yubayyilana ma hi innal baqara tashabaha alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Ya. Coba tanya lagi kepada Tuhanmu, berikan penjelasan, karena sapi yang kayak begitu katanya banyak keserupaannya di antara kami, ya. Lalu Nabi Musa menjawab lagi, innaha baqaratun la dalulun tufiru arda wa la taskil hars musallamatul la syiyata fiha. Ya. Tadi sapinya umurnya usia pertengahan, ya. Warnanya harus kuning emas. Berikutnya la dalulun tufirul arda. Sapi yang tidak ada sedikit pun luka, sedikit pun cacat gara-gara dipakai buat ngeluput tanah. Ya, berarti kalau gitu sapi tersebut memang sapi peliharaan, sapi kandangan kalau kita begitu, ya. Sapi yang enggak dipakai untuk membajak tanah. Ya, sapi yang harus utuh, yang sehat. Nah, baru setelah itu mereka mengatakan qaulul ana jita bil haq, tapi fadabahuha wa ma kadu yafalun. Mereka mengerjakannya, mereka menyembelahnya, tapi hampir-hampir saja mereka tidak bisa menemukannya. Singkat cerita, ya, sapi tersebut itu adalah sapi yang dimiliki, ya, oleh seorang anak yatim,
ya. Sapi pas yang seperti Allah terangkan tadi itu katanya harus dibeli dengan emas seberat sapi tersebut. Bayangin, kalau sapi ya nggak usah yang gede-gede dah ya. Sapi yang sekarang bisa aja sekintal aja ya, 100 kilo gitu, maka mereka harus menyiapkan emas banyak 100 kilo. Itu kejadiannya sampai seperti itu. Nah, kasus ini sebagai contoh bahwa dulu orang-orang ahlul kitab itu bawel kalau kita bilang, cerewet kalau kita bilang, ya, banyak permasalahan, banyak pertanyaan, tapi seringkali menyalahi apa yang telah Nabi mereka tetapkan. Nah, oleh karena itu kita selaku umat Nabi Muhammad katanya itu dilarang, ya, jangan sampai banyak bertanya ya tapi menyalahi apa yang dijawab. Sekarang kalau ada pertanyaan, ada satu masalah misalnya begitu terhadap suatu kewajibankah atau apakah ya, itu nggak usah ditanya ya katanya. Kalau ada perintah, ada sesuatu yang menjadi keharusan, kerjakan saja ya. Sami'na wa ata'na ya, kami dengar, kami taati. Caranya bagaimana? Kerjakan. Kalau berat, ya kurangi gitu aja. Maka yang disuruh adalah mengerjakan perintah itu mastata'tum, ya, sesuai dengan kemampuan, gitu. Nggak perlu ditanya ini wajib atau sunnah, ya. Ya sekarang nih misalnya ada puasa Syawal, ya. Saya kira kalau yang saya rasain nih, puasa Ramadan sama puasa Syawal lebih berat puasa Syawal, ya. Kenapa? Kalau puasa Ramadan kan semua keluarga kita semuanya bareng puasa. Ya, kita merasa punya motivasi untuk bersama-sama, ada begitu. Tapi kalau yang namanya mulai puasa Syawal, itu kalau orang yang nggak punya motivasi untuk berpuasa sendiri, nggak bisa. Belum tentu di dalam satu keluarga, ya, bapak, ibu, anak mau puasa bareng-bareng, ya. Mungkin anak-anaknya karena masih muda, masih doyan, masih suka jalan-jalan dengan temannya, mungkin mereka nggak nyaman, ya, mereka berpuasa tapi kumpul bersama teman-teman, sementara teman-temannya mungkin nyiapin makanan dan lain sebagainya, dan kumpulnya itu mungkin beberapa kali pertemuan, bahkan bisa jadi sepanjang liburan mereka atau sepanjang bulan Syawal. Ya, akhirnya orang yang sering ada di rumah, bapaknya, ibunya itu yang memungkinkan untuk menjalankan puasa. Lalu puasa itu ditanya, bagaimana? Jangan ditanya, kerjakan saja sesuai dengan kemampuan. Caranya bagaimana? Tidak harus menjalankan puasa Syawal secara berturut-turut dari awal Syawal, dari tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan suruhnya 6 hari itu. Kalau itu terasa berat, ya, mulai kapan melaksanakannya? Cari saja waktu-waktu luang di mana mungkin tamu, sahabat, kari kerabat udah banyak ketemu sama kita juga udah ketemu dengan mereka, udah tidak ada lagi yang harus kita kunjungi. Cari tempat atau masa-masa atau hari-hari yang memungkinkan kita ada di rumah, kerjakan, ya, satu hari. Kalau besok ada orang yang mau datang ke rumah kita, telepon, Pak, besok ada di rumah nggak? Ada, mau datang, oke, batalin puasanya, gitu aja, ya, jangan berat-beratkan. Saya termasuk yang begitu tuh Pak, ya. Saya ngalamin puasa Syawal selalu begitu, ya. Lagi puasa tengah hari itu tamu datang, kita kan nyiapin makan segala macam itu kan. Masa tuan rumah, ya, yang didatangi tamunya banyak nggak makan gitu kan. Akhirnya dari pagi sampai zuhur, sampai menjelang jam 2, jam 3 batal puasanya gara-gara ada tamu tuh begitu, ya. Akhirnya baru kepanjangan sampai hari ini tuh baru selesai dari puasa Syawalnya begitu, ya. Ini namanya mastata'tum kalau gitu, ya. Kerjakan sesuai dengan kemampuan, jangan harus ya dipaksa-paksakan terhadap apa yang Allah atau Nabi tetapkan bagi kita begitu. Dan lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, annahu idza nahana 'an syai'in, bahwa apabila beliau melarang kita terhadap suatu masalah, wajib alaina jinabuhu bidun istisna'in, wajib bagi kita untuk menjauhinya tanpa kecuali, ya.
Kalau udah ada bentuk larangan, itu tidak ada kecualinya. Siapa saja larangan tersebut, ya, itu harus meninggalkannya. Kecuali larangan tersebut mungkin ada batasan-batasan tertentu. Kita pilih satu misalnya, yang namanya, mohon maaf, yang tingkat 3 aja, berzina baik laki-laki maupun perempuan dilarang, karena berzina itu memang harus dilaksanakan oleh dua pasang ini, begitu. Maka larangan ini nggak bisa ada toleransinya, gitu, ya. Oh, kalau gitu yang perempuan boleh, yang laki enggak. Emang yang perempuan mau berzina sama siapa kalau begitu, ya kan? Kan nggak mungkin, karena perzinahan memang terjadi antara laki dan perempuan. Tapi nanti ada larangan yang khusus bagi laki-laki. Contoh, ya, memakai emas dan memakai sutra itu dilarang bagi laki-laki, ya. Inna hadaini haramaini ala dukuri ummati, kata Nabi, ya. Sesungguhnya dua benda ini yang dimaksudkan adalah emas dan sutra, haramaini ala dukuri ummati, keduanya haram bagi laki-laki dari kalangan umatku. Nah, maka laki-laki mana saja memakai emas hukumnya haram. Laki-laki mana saja memakai sutra murni, itu hukumnya haram. Nanti ulama menyatakan kalau sutranya udah campuran gitu, nah itu nggak jadi masalah bagi laki-laki, ya. Tapi memakai emas bagi perempuan boleh, ya. Nah, berarti kalau gitu ada larangan yang bisa jadi buat umum semuanya terjadi, bisa jadi larangannya terbatas buat laki-laki misalnya, gitu, ya. Wa idza amarna bi syai'in fa 'alaina an naf'ala minhu ma nutiq. Apabila Nabi memerintahkan kepada kita terhadap suatu masalah, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita. Ya, disuruh sholat 5 waktu, wajib. Disuruh puasa 5 waktu, puasa Ramadan, wajib. Tetapi apabila di dalam pelaksanaan sholat itu ada sesuatu yang menjadikannya berat, maka sholat itu nanti akan ada, ya, dispensasinya, ya. Kalau berat melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, diperintahkan sholat untuk duduk, ya. Duduk masih berat juga, rebahan tapi miring, ya, dengan posisi sebelah kanan, gitu, ya. Berbahan sebelah kanan masih miring juga, masih berat juga, miring dengan ke kanan itu masih berat juga, udah, ya. Sholat terlentang, yang penting bersih, ya, tempatnya, wudunya dan lain sebagainya. Kalau itu kan namanya udah banyak dispensasinya, itu udah banyak kemurahannya untuk dikerjakan dengan cara sesuai dengan kemampuan, ya. Demikian juga pada waktu puasa, ya, bulan Ramadan, yang sakit, yang menyusui, yang hamil, ya, yang bepergian jauh dan lain sebagainya, semuanya mendapat aturan dari Allah supaya bisa meninggalkannya dengan cara nanti mengganti di masa yang lainnya. Tsumma hadarana hatta la nakuna ka ba'dil umamis sabiqah. Kemudian Rasulullah melalui hadis tersebut di atas memberikan peringatan kepada kita sehingga kita tidak menjadi, ya, seperti umat-umat terdahulu. Hina ma'aftaru minal as'ilah, ketika mereka memperbanyak pertanyaan ala anbiya'ihim, kepada nabi-nabi mereka, tapi ma'a mukhalafatihim lahu, ya, banyak bertanya, dijawab tapi dibantah lagi, ya, atau ditanya-tanya lagi, sehingga akhirnya banyak permasalahan-permasalahan, ya. Itu tadi kasus Nabi Musa dengan sapi itu sebenarnya, kalau seandainya dari awal ketika Nabi Musa menjawab bahwa kewajiban mereka hanyalah motong sapi, ya, itu sapi apa saja, apakah sapi kecil, apakah sapi tua, atau mungkin sapi cacat sekalipun, boleh itu sebenarnya, ya, karena hanya dari awal Nabi Musa dari awal hanya memberitahukan pokoknya potong sapi, gitu aja. Kan nggak dijelasin warnanya apa, umurnya berapa, ada cacatnya atau tidak. Semakin ditanya, semakin berat jadinya, ya. Nah itu, ini yang terjadi pada masa terdahulu. Fa'aqabahumullahu bi anwa'il halaki wad dimar, maka akhirnya Allah menghukum mereka dengan berbagai macam
ya kehancuran dan kecelakaan. Bayang bagi Allah nakuna minhum hatta la nahlika kama halaku, maka seyogianya kita tidak boleh seperti mereka sehingga kita tidak celaka sebagaimana orang-orang yang terdahulu celaka. Celaka atau hancurnya mereka bukan semata-mata secara fisik. Tadi itu ada kata-kata al-halak wa dimar itu, ada yang bentuknya celaka halak, ada yang celaka dimar. Ya, kalau halak tuh belum tentu celaka yang bentuknya fisik, tapi dimar biasanya itu celaka fisik. Ya, celaka yang non fisik itu kemungkinan besar bentuknya adalah segala bentuk penyimpangan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga masuk dalam kategori orang yang dianggap celaka. Artinya dia membangkang terhadap perintah Allah dan juga perintah nabinya. Orang yang membangkang perintah Allah dan perintah Nabi itu dianggap orang yang celaka, tapi tidak secara fisik. Ya, kalau yang dimar itu bisa jadi ya rusak badannya, rusak kampungnya dan lain sebagainya. Banyak. Nanti kalau kita belajar ayat-ayat Al-Quran tentang masa-masa lalu, ya itu banyak kaum-kaum yang Allah hancurkan dengan berbagai macam cara. Tidak ada lain gara-gara mereka ya mengaku kadang-kadang beriman kepada nabinya, tetapi syariat yang harus mereka laksanakan itu tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanya, dijawab dibantah, ya. Nah itu yang sedemikian tadi. Manfaat hadis, min fawaidil hadis. Yang pertama, al-amru bimtithalil awamir wa ijtinabun nawahi. Ya. Hadis ini di dalamnya mengandung yang pertama perintah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi segala larangan. Dengan kata lain, apa yang Nabi sampaikan ya tidak semata-mata terbatas kepada hadis. Dalam hal ini sih hadis ya, sunnah. Nah, Al-Quran dan sunnah itu sudah menjadi kesepakatan bagi umat Islam seluruhnya sebagai sumber hukum. Apabila di dalamnya ada perintah dan di dalamnya ada larangan, maka yang perintah itu harus kita kerjakan, yang larangan itu harus ditinggalkan. Kita kadang-kadang ya bisa sih tuh sholat berjamaah, bisa puasa Ramadan, bisa zakat juga bisa, terus bangun malam bisa, baca Quran bisa. Tapi giliran datang ke pesta, Nabi nyuruh makan kan dengan cara duduk ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita datang ke pesta di hotel-hotel? Ya, kita ya dikasih piring yang lebar begitu ya, kemudian nyendok makan tapi tidak disiapin bangku kan kalau di hotel tuh. Kalau kita pesta-pesta di tempat-tempat besar kayak begitu tuh ya, makannya akhirnya dengan cara ya berdiri jadinya ya. Nah yang kayak begini nih, jadi itu udah termasuk melanggar aturan Nabi yang kayak begitu. Padahal yang terbaik adalah makan dengan cara duduk tuh begitu ya. Dan semua ahli kesehatan menyatakan bahaya ya, bahaya orang yang makan dalam kondisi berdiri. Minum berdiri itu juga bahaya. Bukan saja Nabi yang memerintahkan kalau kamu minum duduk misalnya ya. Kalau dulu Nabi yang ngomong, kalau kamu minum dengan cara berdiri, nanti perut kamu, diafragmanya apa segala macamnya rusak. Orang dulu nggak percaya. Kenapa? Nabi kan nggak pernah melaksanakan penelitian itu masalahnya ya. Maka orang nanti akan bertanya-tanya lagi, Muhammad kamu tahu dari mana? Ya, nggak pernah belajar kedokteran kok membahas kedokteran. Nah, maka Nabi cukup ya melakukan larangan secara global saja ya. Kalau kamu minum duduklah, jangan berdiri misalnya begitu. Udah begitu aja dulu. Kita yang dengar hadis seperti itu kerjakan saja. Kalau mau tahu kenapa ada larangan minum berdiri atau makan berdiri, tanya dokter gitu ya. Nah, ternyata setelah diteliti memang banyak bahaya apabila kita makan atau minum dalam kondisi berdiri. Dan ternyata itu ya di kalangan kita, apabila kita melaksanakan satu pesta itu di hotel, di gedung-gedung besar begitu, itu nggak ada bangkunya, nggak ada kursinya ya, jarang sekali
makanya harus berdiri. Apalagi memang standar internasional begitu, ya. Standar internasional di hotel itu makanya adalah berdiri. Yang kedua, an-nahyu lam yurakhas fi irtikabi syai'in minhu. Yang namanya larangan itu tidak ada dispensasi di dalam melaksanakannya. Jadi kalau ada orang dilarang minum minuman keras, ya sampai memabukkan, itu biasanya larangannya. Oh kalau gitu boleh nggak minum minuman keras tapi sedikit saja nggak mabuk? Nggak boleh juga, gitu ya. Jadi dikatakan kullu khamrin muskirin, setiap khamar memabukkan. Maka dikatakan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Segala sesuatu yang apabila diminum banyak kemudian memabukkan, maka minum sedikit hukumnya haram. Kita nih mungkin yang nggak terbiasa nih, yang nggak terbiasa minum vodka segini nih, ya bisa jadi sudah mabuk, ya. Oh kalau gitu kurangin deh, minum 1 seloki kecil begitu. Minum 1 seloki kecil sekalipun tidak memabukkan, itu tetap hukumnya haram, gitu. Nah nanti dalam kajian usul fikih yang sedemikian itu namanya disebut dengan sadduz zari'ah namanya. Menutup jalan, ya menutup jalan jangan sampai ya menuju kepada kehancuran yang lebih besar lagi, menuju kepada proses ya pelanggaran-pelanggaran larangan kepada yang lebih besar lagi. Kenapa? Kalau minum vodka segini nih yang sedikitnya dilarang gitu, ya kemudian dibiarkan, ya nggak dilarang, bisa jadi minum sedikit deh kalau gitu, ya minum sedikit, ya terus 2-3 jam kali mungkin minum lagi, begitu seterusnya, akhirnya ya habis juga sebotol ini misalnya, ya padahal larangannya sebotol ini haram, sedikit juga haram, tetapi karena menganggap bahwa minum 1 teguk nggak mabuk, udah minum 1 teguk, ya terus taruh 2-3 jam kemudian minum lagi, bisa jadi sehari habis sebotol, ya. Yang sedemikian ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Apabila segala sesuatu sudah dilarang total, sudah, ya tidak ada dispensasi dibagi-bagi. Oh kalau sedikit boleh, kalau apa boleh. Nanti kondisi tertentu yang sifatnya darurat, di mana taruhannya adalah nyawa, nah baru di situ, ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Dilarang bagi kalian untuk diharamkan bagi kalian makan al-maitatu, ya, bangkai, waddamu darah, wa lahmul khinzir dan daging babi. Ternyata larangan ini normal, ya. Normal di mana makanan ada, ya kita bisa memperoleh yang baik, ya duit juga kita punya untuk membeli yang bagus begitu, yang halal. Tapi suatu saat sangat memungkinkan, ya anggaplah kita misalnya ditugaskan oleh negara untuk menjaga perbatasan, di mana perbatasan antara satu negara dengan negara lain itu bentuknya adalah hutan, ya kita diterjunkan ke sana, ya. Nah, makanan mungkin itu dipersiapkan untuk sekian hari. Ternyata tugas kita melampaui hari yang telah ditetapkan, ya. Nah, anggaplah misalnya seharusnya 3 hari, kita ternyata di situ disiapkan 3 hari. Ternyata di situ melampaui 3 hari. Makanan sudah habis, ya, di hutan. Mau nyari warteg di mana, ya kan? Nggak ada warteg di sana. Mungkin jalan yang pertama cari, ya, makanan yang sifatnya buah-buahan. Selagi buah-buahan tersebut misalnya ada monyet atau ada apa yang memakannya, kemungkinan besar bagi manusia juga boleh juga. Wah, udah cari buah-buahan dan nggak ada lagi, ya. Cari binatang, tapi binatang yang halal, kambing, kijang misalnya dan sebagainya. Oh itu udah nggak ketemu lagi, adanya ular, babi, ya. Kondisi kalau seandainya kita nggak makan ular, kita nggak makan babi, maka bisa jadi mati kita. Sekarang antara ular sama babi, mana yang lebih didahulukan? Ya kan? Itu juga ada prioritasnya. Ya, secara umum makan ular sebenarnya nggak boleh, ya haram. Makan babi haram. Tapi kalau kita cari teks ayat, ya
tidak ada secara zahir ayat melarang makan ular. Nah, kalau gitu, manakala kita ada pilihan ngelihat ular sama ngelihat babi, maka ambil ular dulu, ya. Yang sangat memungkinkan ular tersebut mungkin bisa dimakan, walaupun ya secara agama itu nanti diharamkan oleh hadis misalnya begitu. Tapi di dalam Al-Quran kan tidak ada pernyataan haram ularnya, ya. Maka ular kita makan. Udah ular kita cari kagak ketemu juga, atau ular yang kita makan udah habis lah begitu misalnya. Nah, yang berkeliaran adalah babi. Kalau seandainya nggak makan daging babi mati, nah baru ya makan daging babi dalam kondisi darurat itu menjadi boleh, ya. Tapi kondisinya kan darurat, pertaruhannya adalah nyawa. Itu pun makannya tidak boleh melampaui batas. Ya, kita ada berapa orang nih misalnya ditugaskan di perbatasan, ada 10 orang, cukup makan satu babi saja untuk diambil daging utamanya, ya, yang apabila kita makan daging tersebut mengenyangkan secukupnya untuk mengganjal rasa lapar saja, ya. Setelah itu kalau bisa bertahan, sebagaimana kita puasa tuh begitu kan, bisa tuh bertahan sama 18 jam misalnya. Nah, nanti setelah 16 atau 18 jam tuh kayak kita puasa, baru cari lagi. Nggak boleh setiap saat ada babi tembak makan, ada babi tembak ya terus panggang makan babi, ya enak kalau begitu jadinya, ya. Ya nggak boleh kalau begitu, ya. Ya. Wal amru quyida bil istita'ah, ya, berbeda dengan larangan yang harus secara totalitas ditinggalkan, tapi kalau perintah, ya, itu diikat dengan kemampuan. Artinya apa? Perintah yang Allah tugaskan kepada kita atau yang Nabi perintahkan kepada kita, jalankan tapi sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak mampu, berarti nggak usah kalau gitu, ya. Atau dia kalau misalnya mampunya sedikit demi sedikit, ya sesuai dengan kemampuan sedikit demi sedikit, kerjakan sedikit demi sedikit, ya. Kemarin kita ada kewajiban untuk zakat fitrah itu misalnya, ya. Kalau dihitung-hitung zakat fitrah sesuai dengan literan aja lah yang gampang di sini. Misalnya, ya, itu 3,5 liter per individunya begitu, ya. Ini ternyata ada orang di rumahnya itu kalau dia hari raya, kan patokannya tuh hari raya, ya. Hari raya tanggal 1 sampai malamnya dia ada makanan gitu patokannya tuh, baru dia punya kewajiban untuk berzakat. Insya Allah kalau kita adalah yang sedemikian itu. Sekarang kalau ada orang, ya, misalnya masuk dalam kategori lemah begitu misalnya, ternyata dihitung-hitung untuk hari raya dan malamnya dia punya makanan, sisa daripada beras yang dia punya cuma 1 liter, ya, cuma 1 liter. Secara syarat, ya, yang namanya zakat fitrah itu enggak memenuhi syarat. Orang disuruhnya 3,5 liter, ya kan? Tapi permasalahannya yang dia punya itu doang, ya. Nah, maka dengan demikian, kalau ternyata yang dia punya itu doang, sementara kelebihan yang lain itu buat makan itu cukup, udah buat keluarganya, buat anaknya, buat istrinya ada, selebihnya 1 liter, ya udah 1 liter itulah yang dizakatkan. Ya, nggak perlu atau nggak boleh memaksakan. Kalau gitu ngutang aja dah di warung sebelah, ya, buat bapak, buat istri, buat anak 3, 5 kali 3,5 liter. Akhirnya lebaran punya utang kalau begitu. Nggak boleh begitu, ya. Sesuai dengan kemampuan yang ada, 1 liter itu kasih, ya, ke panitia zakat atau mungkin kepada yang orang fakir miskin yang lainnya yang memang lebih membutuhkan, begitu, ya. Li'anna tarka maqdurun, karena yang namanya meninggalkan itu mesti, ya, punya kemampuannya. Semua orang apabila dilarang oleh Allah terhadap sesuatu, itu sudah Allah perkirakan bahwa manusia itu bisa meninggalkannya. Apa? Allah misalnya melarang untuk minum minuman keras. Semua manusia bisa meninggalkannya karena ada minuman yang lebih sehat daripada minuman keras, ya. Dan minuman keras, minuman-minuman yang memabukkan, pasti membahayakan. Semua manusia bisa meninggalkannya. Kalau ada yang masih tetap melaksanakannya, oh berarti dia memaksakan diri melanggar aturan tersebut, ya.
dilarang perbuatan zina, semua manusia bisa meninggalkan itu, ya. Karena banyak orang yang tidak melakukan zina bisa, tapi kalau ada orang yang melakukannya, oh berarti dia melanggar aturan, bukan karena keterpaksaan dan lain sebagainya, karena dia memaksakan diri, menceburkan diri kepada perbuatan yang dilarang tersebut. Nah, wal fi'lu yahtaju ila qudratin ala ijadil fi'lil ma'muri bihi. Tetapi untuk melakukan, ya, untuk melakukan sesuatu itu membutuhkan kepada kemampuan untuk mewujudkan perbuatan tersebut yang diperintahkan. Nah, sholat, ya, sholat diperintahkan. Di dalam melaksanakan sholat itu kita membutuhkan tenaga, membutuhkan, ya, alat dan lain sebagainya untuk bisa melaksanakannya. Nah, berarti namanya butuh kepada kudrah, butuh kepada kemampuan untuk melaksanakannya. Oke lah, pakaiannya bisa, ya, segala macamnya bisa, tapi berdirinya itu kan namanya kudrah juga, ya. Kemampuan untuk berdiri di dalam melaksanakan sholat itu dibutuhkan untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik. Kalau seandainya di dalam melaksanakan sholat berdiri tidak mampu, ada ketentuan berikutnya untuk diberikan kemudahan, ya, entah duduk, entah apa segala macam dan lain sebagainya, ya. Tapi karena sholat itu adalah sesuatu yang harus dikerjakan, nah maka tidak ada dispensasi untuk ditinggalkan, ya. Itu. Jadi semua manusia untuk, ya, meninggalkan sesuatu itu kemungkinan besar itu pasti bisa. Karena yang namanya meninggalkan lebih mudah daripada mengerjakan. Mengerjakan itu membutuhkan tenaga, membutuhkan kemampuan dan lain sebagainya. Yang ketiga, an-nahyu an kathratis su'al. Ya, hadis ini mengandung faedah adanya larangan untuk banyak bertanya. Qad qasama ulama aswal ila qismain. Para alim ulama membagi, ya, pertanyaan itu kepada dua bagian. Yang pertama, maka ala wajhi ta'lim, pertanyaan yang bentuknya mendidik, pertanyaan yang bentuknya belajar. Lima yahtaju ilaihi min amriddin, ya, lebih-lebih terkait yang ada urusannya dengan pemahaman agama. Fa hadza ma'murun bihi, ini diperintahkan, ya. Wa min hadzal nau' as'ilatus sahabah, di antara macam yang seperti ini pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh sahabat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita sekarang dalam proses pengajian, dalam proses belajar, bertanya kepada guru penting, ya, karena pemahaman kita terhadap permasalahan pengajian, materi pelajaran kita dan sebagainya itu perlu pemahaman yang luas. Apa saja pokoknya yang kita pelajari, kalau kita nggak bisa, maka kita diperintahkan untuk bertanya. Pertanyaan yang seperti ini boleh, ya. Sahabat juga mengajukan hal yang sedemikian kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana begini, ya Rasulullah bagaimana begini dan sebagainya, ya. Nah, itu mereka lakukan. Rasulullah menjawabnya. Wasani, yang kedua, maka ala wajhi ta'annuti wa takalluf, pertanyaan yang sifatnya mengejek dan memberatkan. Wa hadza huwal manhi anhu, dan ini yang dilarang, ya. Di era modern di sekarang banyak, ya, orang-orang yang bertanya tapi bukan untuk mencari kejelasan, tapi, ya, supaya menimbulkan perdebatan berikutnya. Nah, pertanyaannya begini adalah sesuatu yang dilarang. Termasuk sedikit saja, apabila kita mendapatkan sesuatu, apakah pemberian atau hadiah dan lain sebagainya, itu juga termasuk yang dilarang untuk ditanya-tanya, ya. Ada teman, ada sahabat, terus kirim uang transfer sama kita, jangan ditanya tuh, ini lu duit dari mana, ya. Udah, kalau pas dia transfer sama kita, dia mau ngasih hadiah sama kita, terima saja sudah. Kalau kita berani nanya-nanya, ini duit dari mana? Oh, ini semalam gua habis judi menang. Nah, ya, kalau udah tahu bahwa itu adalah hasil judi, udah haram jadinya kalau begitu. Coba kalau nggak ditanya, kan kita nggak tahu, ya, apa yang dikerjakan. Udah, kalau itu nggak usah ditanya-tanyakan. Termasuk hal yang sedemikian tadi. Wallahu a'lam bishawab.